Halo sahabat belajar, pada video kali ini, aksi nyata yang akan saya bahas adalah tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita membahas tentang topik tersebut, mari kita bahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, bersifat kompleks dan multidimensi. Dalam kurikulum terdapat beberapa klasifikasi komponen, antara lain tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Kurikulum memiliki fungsi sebagai acuan atau pedoman guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Sedangkan peran kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah menyesuaikan kebutuhan pengembangan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Terdapat contoh-contoh perubahan zaman yang mempengaruhi perubahan dalam pembelajaran. Jika kita ingat pada zaman dahulu, mencari referensi pembelajaran dapat dilakukan melalui buku di perpustakaan. Tetapi, pada saat ini, di tahun 2023, mencari referensi pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai sumber, salah satunya melalui internet. Kemudian pada zaman dahulu, cita-cita anak rata-rata menjadi profesi tertentu yang sudah ada, seperti polisi, guru, dokter, tentara, pilot. Sedangkan pada saat ini, cita-cita yang dimiliki oleh anak lebih beragam dan tidak terbayangkan sebelumnya, seperti penemu software, pembuat game, YouTuber, dan lain sebagainya. Dahulu, pembelajaran berpusat pada guru, bersifat klasikal, sedangkan saat ini pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Bentuk komunikasi jarak jauh juga mengalami perubahan. Jika dahulu melalui surat, radio, TV, dan telepon, pada saat ini komunikasi jarak jauh dapat dilakukan melalui media sosial dan WhatsApp. Maka, siapa sajakah yang perlu terlibat dalam proses perubahan dan pembuatan kurikulum dalam suatu satuan pendidikan? Diperlukan peran aktif dari guru, orang tua, dan masyarakat untuk membuat suatu kurikulum yang sesuai untuk kebutuhan siswa, dengan mempertimbangkan kebutuhannya, pendapatnya, pengalamannya, hasil belajar, dan kepentingan dari murid atau siswa itu sendiri, agar mereka dapat menghadapi beradaptasi dengan zaman yang semakin berkembang. Sekian video aksi nyata kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.